Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Kabar kita selalu luar biasa, amin. Anak-anak Tuhan selalu luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Pagi hari ini, puji nama Tuhan, kita boleh berada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang kehidupan kita, Tuhan selalu baik dan baik. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua berkat Tuhan, untuk sukacita kami, duka cita kami, semua yang terjadi sepanjang kehidupan kami Tuhan sampai saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Karena Engkau yang memberkati hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan Engkau Tuhan, dengan ucapan syukur kami, dengan pujian kami, dengan penyembahan kami buat Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan keagungan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kau tampak keagungan. Mari katakan, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah ini menjadi setiap keinginan kami pagi hari ini Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian yang lebih lagi. Haleluya. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Amin. Korban pujian
Yesus, hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan-Mu Bapa, hiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Kau tampak keagungan. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, Yesus, amin. Sembah Engkau Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Di hadapan, amin, dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau, haleluya, haleluya. Yesus, amin. Kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Sembah Tuhan pagi hari ini, haleluya, amin, amin. Di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu pagi hari ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Kau layak disembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Yes, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Oh, terus sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Oh, yes. Yes, terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk hidup kami. Terima kasih untuk usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih untuk teman-teman kami. Terima kasih untuk gereja kami saat ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Untuk kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, amin. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Hanya untuk menyembah-Mu. Berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. 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 Keinginan kami pagi hari ini Tuhan, kami datang memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Beracaralah buat kami pada ibadah kami ini ya Bapak. Berkati kami setiap kami yang hadir Tuhan. Kami yakin percaya Kau akan memberkati kami lebih lagi. Dan kami akan memuji Engkau lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau tetap memimpin acara kami Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, haleluya. Shalom Bapak Saudara. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Bisa dibuka maskernya sebentar? Iya, lihat kiri kanan depan belakang. Ada wajah-wajah yang luar biasa? Iya, luar biasa. Amin. Kasih senyum yang luar biasa. Kita pakai masker terus tiap hari Bapak Saudara ya. Kecuali makan. Malam hari ini kita ketemu seminggu sekali. Kita mau kasih senyuman yang paling meriah buat saudara-saudara kita, buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Yuk, kita memberikan terbaik buat Tuhan. Haleluya, kita puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama puji nama Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, amin. Di atas gunung dan di bawah, mari semua angkat tangan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Mari melompat buat Tuhan. Lompat. Amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia, yo, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, sekali lagi, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, Bapak,
kasih-Mu tak bergerak. Amin. Yang bernafas memuji di mana? Di atas gunung dan di. Yuk semuanya angkat tangan buat Tuhan. Tanganku kuangkat padamu. Amin. Mensyukuri. Kakiku melompat. Kakiku amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yeay. Bersyukurlah. Amin. Sebab apa? Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah. Sebab apa? Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh. Na 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 na. Na 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 na. Berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita selalu bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Biarlah kami mau menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan. Untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur. Terlebih karena kami tahu Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami dalam situasi apapun ya Bapa. Terlebih dalam kondisi saat ini, di mana-mana dunia sedang tergoncang Tuhan, tapi biarlah kami mau tetap teguh di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kesehatan Tuhan, Engkau yang memberikan kami semangat untuk tetap berada di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk selalu memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena Engkau telah memberi yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami, memberikan jalan keluar buat kehidupan kami, terlebih memberkati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk kasih-Mu, untuk setia-Mu, untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Lebih dari yang kami pinta, lebih dari yang kami pikirkan, itu yang Kau sediakan buat kehidupan kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupikirkan. Lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya ataupun menghitungnya. Tak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan.
Mari sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, amin. Kau Tuhan yang mengasihiku, Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Amin. Berkat Tuhan tidak dapat diukur, berkat Tuhan tidak dapat dihitung. Berkat Tuhan, mari kita syukuri berkat Tuhan. Tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dicari, tidak perlu memikirkan bagaimana caranya. Tapi ketika Tuhan memberkati kita, maka semuanya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Haleluya. 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 Enakan pujiannya lebih lagi. Lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupinta. Amin. Lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Kau sediakan dalam kasih Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya. Atau dapat aku menghitungnya. Dapat aku menghitung kebenaran kasih-Mu ya Tuhan. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Amin. Amin. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu, amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidup kami. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Amin. Dan lebih mari bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku bersyukur padamu, amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidup kami Tuhan. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan
hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup kami lebih berharga Tuhan. Jadikan hidup ini indah, lebih berharga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan hidup kami menjadi indah dan lebih berharga di mata Engkau ya Tuhan. Karena Engkau menjaminan di dalam hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, biarlah kami tetap bersekutu dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu menjadi pedoman kami, petunjuk dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami menyatu dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap kuat di dalam menghadapi setiap badai kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami terus melangkah di dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami Engkau dalam segala hidup kami ya Bapa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu serta melakukan dalam segenap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Puji nama Tuhan. Saat ini biar kita tetap bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, karena firman Tuhan sajalah yang memberikan kemenangan dalam kita menghadapi setiap badai kehidupan ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema yaitu menang atas badai kehidupan. Sebab itu Bapak Ibu yang kasihi, tidak ada seorang pun manusia yang dapat melepaskan dirinya dari yang namanya badai kehidupan. Ya, entah itu jemaat Tuhan, entah itu aktivis gereja, bahkan pendeta sekalipun tidak bisa melepaskan diri yang dari namanya badai-badai kehidupan tersebut. Ya, suka atau tidak suka, setiap kita pasti akan mengalaminya. Dan tentunya kita harus menghadapinya dengan penuh lapang dada, ya, dengan lapang hati dalam kita menyikapi setiap badai kehidupan ini. Yang namanya badai kehidupan itu menerpa setiap manusia, ya, entah itu orang yang tidak berkelebihan maupun orang yang berkelebihan dan sangat berkelebihan, ya. Dalam hal ini, dalam sebagai anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah sebenarnya tidak ada orang miskin, ya, tetapi yang ada itu cukup dan berkelebihan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Dalam segala sesuatunya Tuhan memberkati kita. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasihi, badai kehidupan itu banyak rupanya, ya. Entah itu masalah keluarga, ya, terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Mungkin karena juga faktor keuangan, ya. Keuangan sudah mulai menurun atau menipis. Bisa juga masalah kesehatan yang sudah mulai merosot. Juga masalah pekerjaan, ya, yang sudah di PHK pekerjaannya. Juga bisa masalah bencana alam, kedukaan, ketika ditinggal oleh orang yang kita kasihi, itu merupakan badai kehidupan. Dan juga pergumulan di tengah pandemi pada saat ini, pandemi COVID-19, itu semua badai kehidupan. Dan juga bisa masalah kehidupan kerohanian kita mungkin menurun, ya, akibat banyaknya badai kehidupan tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal ini kita harus menyikapi dengan benar bagaimana kita bisa menghadapi setiap badai-badai kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mengapa harus ada badai kehidupan? Dalam hal ini untuk membuktikan apakah kita hidup di dalam firman Tuhan atau tidak. Mari kita buka firman Tuhan terdapat di dalam Matius pasal 7,
Kita akan pelajari dalam Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat 27. Matius pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang kasihi, di dalam hal ini kita petik pelajaran, yaitu setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Hal yang pertama, untuk membuktikan apakah kita seorang yang hidup di dalam firman atau tidak, itu di dalam Yohanes pasal 15, ayat yang keempat, Injil Yohanes pasal 15, kita akan mulai dari ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu yang kasihi, Tuhan mengizinkan kita mengalami yang namanya badai kehidupan. Tuhan juga mengizinkan kita hidup seperti ada di padang gurun. Ya, di dalam hal ini untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman. Apakah kita sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman dan firman itu ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasihi, dengan adanya masalah atau badai kehidupan ini, maka kerohanian kita tentu akan terlihat kualitasnya, ya. Bagaimana kualitas iman kita, bagaimana kerohanian kita itu akan terlihat melalui setiap persoalan dan badai kehidupan yang menerpa hidup kita. Apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk tetap setia dan taat berbakti kepada Tuhan, untuk tetap setia dan taat beribadah kepada Tuhan, serta berdoa, mengucap syukur atas setiap kejadian-kejadian yang kita alami. Oleh sebab itu, dengan badai kehidupan tersebut, berarti iman kita benar-benar diuji. Ya, apakah kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan? Apakah kita benar-benar hidup di dalam Tuhan atau tidak? Bapak Ibu yang kasihi, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi dalam setiap badai-badai kehidupan yang ada dalam hidup kita ini, Tuhan sudah berikan jalan keluarnya. Tentunya kita tetap harus bisa menanggungnya. Dalam arti Tuhan mengizinkan setiap masalah datang dalam hidup kita, kita harus siap juga menghadapinya. Ya, menghadapinya dengan penuh ketenangan hati. Ketika menghadapi masalah besar, kalau hati kita tidak tenang, ya, kita sulit untuk melepaskan diri dari namanya badai kehidupan. Tetapi kalau hati kita tenang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita bisa memutuskan segala sesuatunya itu berdasarkan kepada tuntunan Tuhan saja. Sebab itu Bapak Ibu yang kasihi, hal yang kedua yaitu untuk membuktikan apakah kita Kristen sekam atau tidak. Ya.
Di dalam Ayub, mari kita buka firman Tuhan, Ayub pasal 21, ayat 18 sampai 19. Ayub pasal 21, ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaliknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Dalam hal ini untuk membuktikan apa kita ini Kristen sekam atau tidak, ya. Di dalam hal ini dalam Ayub dikatakan bahwa sekam itu ibaratnya itu orang-orang fasik, ya. Orang-orang fasik diidentikan seperti sekam yang diterbangkan oleh badai, seperti jerami. Dan orang Kristen saat ini janganlah kita memiliki kelakuan seperti orang fasik, ya. Kalau kelakuan kita, perkataan kita seperti orang fasik, maka kita akan disebut sebagai Kristen sekam. Di dalam arti sekam tersebut itu lapisan tipis pelindung atau kulit ari pada biji-bijian seperti gandum. Ya, dalam hal ini ketika seorang membersihkan, menampi beras, ya, ketika beras itu ditampi, yang keluar itu kulit-kulitnya terbang, ya. Itu adalah sekam kulitnya. Dan kulit itu sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang ringan, dan tidak menghasilkan sesuatu, dan tidak ada kualitasnya. Dan itu akan dibuang. Penampian Tuhan, ya, ketika Tuhan menampi setiap anak-anak Tuhan, kita harus siap, ya, siap menghadapi tampian tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh kerohanian kita di dalam Tuhan. Dengan mengisi hidup kita, kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan untuk diisi terus oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita bukan sebagai Kristen kulit, ya. Kita menjadi seorang Kristen seperti burung Raja Wali, yaitu Kristen Raja Wali yang terus naik terbang dan naik terbang ketika menghadapi badai, dan badai semakin keras, semakin kencang, dia akan semakin tinggi dan tinggi untuk melayang, ya. Bersama dengan kepak sayapnya, dia terus untuk mencapai sebuah ketinggian. Oleh sebab itu, biarlah kehidupan kita harus tetap seperti burung Raja Wali, naik terbang tinggi bersama dengan Tuhan, dalam arti persoalan-persoalan itu, ya, mampu kita lewati. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam hal ini bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya, sebaliknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Kejadian demi kejadian yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, itu mengingatkan kita semua supaya kita sadar, ya. Sadar segala sesuatunya yang terjadi itu karena seizin Tuhan. Dan untuk menyadarkan hati kita, untuk kita lebih lagi setia kepada Tuhan, untuk kita lebih lagi taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasihi, kita sangat berharga di mata Tuhan, karena kita bukan sekam, ya, tetapi kita adalah sebagai burung Raja Wali yang terus naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Oleh sebab itu, orang-orang yang menantikan Tuhan itu seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Hal yang selanjutnya yaitu untuk membuktikan apa kita hidup bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita kembali dari ayat yang Matius pasal 7 ayat 24. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, membangun di atas batu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam segenap hidupnya.
rumah yang tahan, yang kuat, yaitu dibangun di atas fondasi yang kuat, ya. Di atas fondasi yang benar tentunya dengan cara-cara yang benar. Juga bangunannya itu harus diolah dengan kuat, ya. Bagaimana takaran semennya, bagaimana batanya dan sebagainya, susunannya itu tentu ada ukuran-ukurannya supaya bangunan itu menjadi kuat. Sebab itu biarlah kita mau tetap hidup bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini. Orang yang membangun rumah di atas pasir, dalam arti ketika orang membangun rumah di pinggir-pinggir sungai, ya, ketika hujan menerpa, terjadilah banjir, ya, maka rumah itu akan roboh. Karena apa? Karena dasar tanahnya itu bukan tanah murni, tapi tanah dari endapan sungai tersebut, ya, tanah bukan tanah beneran. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita bersyukur. Kita ada semua itu karena rencana Tuhan saja dalam hidup kita untuk belajar lebih hidup bijaksana di dalam Tuhan. Ketika Bapak Ibu, rumah itu merupakan tempat untuk kita berlindung, ya, sangat penting rumah tersebut. Tetapi ketika hujan besar, ya, terjadi bocor, ya, air menetes, kita sedih, ya, wah, rumah bocor. Nah, sebab itu kita sebagai anak Tuhan, bagaimana caranya supaya rumah tersebut tidak bocor, mengupayakannya dengan sebaik mungkin. Karena kita adalah sebagai orang yang bijaksana dalam arti rumah kehidupan kita, bukan rumah hanya sekedar fisik saja, tetapi rumah kehidupan kita ini, kemah kita yang sementara ini harus benar-benar diajar supaya menjadi bijaksana. Itu yang terpenting untuk kita bisa mempersiapkan diri kita dalam panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam hal ini kita harus sungguh-sungguh menghitung hari-hari kita sedemikian rupa supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Biar kita menghitung setiap hari-hari hidup kita, kesempatan-kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan, kita ingat kembali bahwa Tuhan terus campur tangan, Tuhan terus peduli melalui setiap peristiwa demi peristiwa yang kita hadapi saat-saat ini. Di dalam Amsal 14 ayat 15, mari kita buka firman Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan orang, ya, tidak disaring terlebih dahulu karena belum adanya pengalaman. Namun orang yang bijaksana itu terus memperhatikan langkah-langkahnya. Mungkin ketika langkahnya salah, dia ingat langsung sadar dan memperbaiki langkahnya yang salah tersebut. Ya, baik itu dalam langkah kita secara pribadi, dalam langkah-langkah hidup kita di dalam berkeluarga, di dalam langkah kita dalam berusaha, ya, dalam pekerjaan yang kita hadapi. Mungkin terjadi trouble, ya, terjadi kerusakan-kerusakan dalam pekerjaan yang kita lakukan. Oleh sebab itu menjadi introspeksi diri kita. Orang yang bijaksana pasti akan melihat, bisa memperbaikinya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita sebagai anak Tuhan, selain kita hidup bijaksana di dalam Tuhan, ya, dalam menjalani hidup ini, kita tetap hidup di dalam komunitas yang sehat, ya. Kita bersyukur kita memiliki keluarga yang sehat di dalam Tuhan. Komunitas kita yang pertama yaitu keluarga kita, ya. Komunitas kita yang kedua yaitu gereja kita. Itu komunitas yang sangat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu
Di dalam kebersamaan komunitas tersebut tentu harus ada yang namanya kepedulian satu dengan yang lainnya. Kebersamaan itu tidak bisa dilepaskan yang dari namanya kepedulian. Kita harus sama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi dalam hal ini kita tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah di hadapan Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan, nilai kita sama di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus saling menguatkan, harus saling membangun satu dengan yang lainnya. Komunitas sangat penting untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu mungkin Bapak Ibu yang belum masuk dalam grup WA Jemaat GBI Rangkas Bitung, silakan untuk bisa masuk. Sehingga di dalam grup jemaat tersebut kita bisa saling menguatkan, saling menasihati. Mungkin ada bantuan dalam doa, bisa di-share di grup tersebut. Dan kita sama-sama saling mendoakan. Kepedulian bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan saja, tetapi tugas kita semua satu dengan yang lainnya. Untuk kita saling melengkapi sebagai anggota tubuh Kristus. Karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam hal ini mengapa kita harus ada yang namanya badai kehidupan itu untuk membuktikan apakah kita ini hidup di dalam firman Tuhan atau tidak, atau kurang. Yang kedua, untuk membuktikan apa kita Kristen sekam atau bukan. Ya, Kristen sekam adalah Kristen kulit. Di luarnya bagus ya sepertinya, tetapi ringan adanya. Untuk membuktikan ketiga itu untuk membuktikan apakah kita hidup bijaksana di dalam menjalani kehidupan kita semua. Yang terakhir, untuk kita menang dalam menghadapi badai kehidupan ini, kita harus tetap hidup di dalam komunitas yang sehat, yaitu komunitas keluarga kita yang saling menguatkan, menasihatkan satu dengan yang lainnya. Mungkin terjadi selek ya antara suami istri, mungkin masalah ekonomi dan sebagainya. Ya. Dalam hal ini kita sebagai anak Tuhan bagaimana untuk kita tetap tinggal di dalam firman tersebut. Ya, sehingga kita bisa menata kehidupan rumah tangga kita menjadi lebih baik lagi. Melalui apa? Melalui perkataan yang membangun. Jangan sampai ada hujan di dalam rumah tangga kita. Hujan itu bisa diibaratkan perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Ya, mungkin pertama hujan rintik-rintik, pelan dulu. Setelah itu terjadi hujan berat yang bisa membuat lubang di hati pasangan kita. Ya, setelah hujan apa terjadi? Banjir, ya, banjir besar, ya. Waduh, kalau rumah kita jadi banjir, bagaimana supaya tidak banjir tersebut, ya? Itu masalah. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk kerohanian kita, ya. Setelah banjir dan angin topan, wah itu luar biasa ya. Goncangan-goncangan terjadi, tetapi kita sebagai anak Tuhan, iman kita jangan sampai tergoncang oleh keadaan situasi saat ini, menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tetap kuat hidup di dalam komunitas yang sehat yaitu di GBI Rangkas Bitung, untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita akan bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita bersekutu dalam doa kita. Di saat badai bergelora, aku akan tetap terbang tinggi bersamamu ya Tuhan Yesus Kristus. Dengan kekepakan sayap-Mu ya Tuhan, yang melindungi kami ya Tuhan, yang mengangkat kami kepada ketinggian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan di saat badai bergelora ya Tuhan. Lingkupi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Lingkupi kami ya Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu,
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Haleluya Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Di saat badai bergelora di dalam hidup kami ya Tuhan, baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan usaha yang kami lakukan ya Tuhan. Amin. Kami mau tetap terbang bersama dengan Engkau ya Tuhan, dengan kekuatan sayap-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami tetap berlindung dalam naungan Engkau saja ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami semua ya Tuhan. Untuk kami boleh tetap menang dalam menghadapi setiap badai kehidupan ini ya Tuhan. Untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau Yesus. Untuk kami tetap tinggal di dalam firman-Mu. Dan Engkau Yesus dan firman-Mu tinggal di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kristus kami bukan menjadi Kristen sekam, Kristen kulit ya Tuhan. Tetapi kami Kristen Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap-Mu ya Tuhan. Di dalam naungan sayap-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau naik tingkat ya Tuhan dalam kehidupan rohani kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus Kristus, kami tetap hidup belajar bijaksana dalam menyikapi setiap kejadian demi kejadian dalam hidup kami ya Tuhan. Berikan hati kami yang bijaksana ya Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami boleh memutuskan segala sesuatunya dengan benar bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kami tetap hidup di dalam komunitas yang sehat ya Bapa. Untuk kami saling menasihati satu dengan yang lainnya Tuhan, menguatkan ya Tuhan, mendoakan satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat dan pimpinan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan termaterai dalam hati kami ya Tuhan, di dalam batin kami yang terdalam ya Tuhan, sehingga kami boleh merenungkannya serta melakukannya dalam segenap hidup kami Bapa. Serahkan sepenuhnya ya Tuhan, segala sesuatunya ini ya Tuhan, firman yang telah kami tabur ya Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah lebat ya Tuhan Yesus Kristus, menghasilkan sesuatu yang berhasil ya Tuhan, dalam kehidupan kami ya Tuhan, menghasilkan sesuatu yang keberuntungan dalam hidup kami ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami tetap kuat dan tenang ya Tuhan dalam menghadapi hidup ini ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin percaya kami akan pasti menang dalam menghadapi setiap badai kehidupan ini bersama dengan Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan pengumuman untuk kita pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini. Singer, pemain musik, petugas protokol kesehatan, membawa firman Tuhan. Semua memberkati pelayanan kita pagi hari ini. Untuk pengumuman Bapak Saudara, yang pertama, ini ada beberapa proposal. Yang pertama,
proposal sekolah minggu. Sekolah minggu akan melakukan Natal tanggal 25 Desember, tapi dilakukan secara virtual atau online, saudara ya. Tidak di tempat ini, tapi secara virtual. Nanti yang bertugas mungkin ada di tempat ini. Itu tanggal 25 Desember hari Jumat jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian untuk adapun biaya yang diperlukan itu total sebesar Rp5.500.000. Bagi bapak dan saudara yang terbeban untuk membantu dalam hal dana ataupun yang lainnya, silakan untuk sekolah minggu bisa menghubungi guru-guru sekolah minggu di tempat ini atau bapak ibu gembala di tempat ini. Kemudian juga BKSAG, dari BKSAG Natal kali ini ditiadakan, akan diganti oleh bakti sosial. Bakti sosial mungkin dilakukan di daerah sekitar sini aja Bapak Saudara ya. Jadi untuk tahun ini tidak ada Natal bersama. Itu aja pengumuman. Kemudian umum juga akan mengadakan Natal Bapak Saudara di tempat ini. Dan biaya yang diperlukan ada untuk Bapak Saudara yang ingin membantu dalam Natal umum di tempat ini yang akan dilakukan tanggal 24 Desember, itu itu bisa melalui iklan ataupun dana yang lainnya. Kalau untuk melalui iklan itu masih ada iklannya nanti di buku acara Bapak Saudara ya. Buku acara yang akan dibagikan pas perayaan Natal. Itu harga iklannya satu halaman 400.000. Yang tadinya 500.000 turun jadi 400.000. Kemudian yang setengah halaman itu Rp250.000 dari yang tadinya 300.000. Untuk Bapak Saudara yang ingin berpartisipasi juga ingin mengucapkan selamat Natal atau dan lainnya, silakan Bapak Saudara hubungi Ibu Tini ataupun yang lainnya panitia Natal di tempat ini. Kemudian pengumuman selanjutnya, Bapak Saudara, Natal umum diadakan pada tanggal 24 Desember di tempat ini. Tapi pelaksanaannya kita mengikuti protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah bahwa tempat ibadah hanya boleh diisi kapasitasnya sebanyak 50%. Ya, jadi kemungkinan kita udah putuskan panitia Natal bahwa saat ibadah Natal nanti tanggal 24, jemaat yang hadir itu hanya diperbolehkan 120 orang. Ya. Jadi 120 orang kiri kanan. Nah, jadi kalau tahun kemarin kita bisa 300 lebih Bapak Saudara ya. Karena tahun ini kondisi seperti ini, jadi diharap maklum Bapak Saudara, Natal kali ini akan dihadiri hanya 120 orang. Nah, nanti bagi Bapak Saudara yang tidak dapat hadir mungkin bisa ikut live di YouTube atau di Facebook. Itu bisa live, ikut juga sama-sama Natal. Dan pendaftaran nanti tanggal 19 Desember itu nanti infonya ada di grup WA Jemaat ya. Jadi Bapak Saudara perhatikan. Nanti ada petunjuknya di situ. Bapak Ibu Saudara bisa isi nama depan, nama akhir, juga email Bapak Ibu Saudara. Nanti mungkin nanti setelah mencapai kuotanya itu tidak bisa daftar lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi 120, kalau udah ada daftar 120 itu udah akan nggak bisa lagi. Jadi mohon maaf Bapak Saudara yang tidak bisa ikut ibadah Natal di tempat ini, nggak apa-apa, sama aja bisa lihat di YouTube ataupun di Facebook secara live. Jadi sekali lagi Natal tahun ini dengan sikonnya seperti ini ya, harap maklum hanya setengah dari kapasitas gereja saja ya. Jadi jangan nanti nggak kebagian, waduh ini enggak. Tapi karena kita juga mengikuti protokol kesehatan, itu anjuran pemerintah ya. Karena pemerintah kita taat sama pemerintah yang ada, kita lakukan apa yang udah ditetapkan. Itu aja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Pengumuman selanjutnya saya para Bapak Gembala sekalian doa penutup, doa berkat juga doa untuk yang berulang tahun.
Mari jemaat Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan perkatakan visi dan misi kita. 1, 2, 3. Menjadi keluarga yang dewasa dan berbuah, penjangkauan, persekutuan, pemuritan, penyembahan, pelayanan. Kami beri yang terbaik ya Tuhan. Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat dan pimpinan Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Kami mau sungguh-sungguh beri yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami berikan hanya untuk Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami berdoa ya Bapa, menyatukan hati kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia ini ya Bapa. Tuhan, Kau melihat keadaan bangsa kami saat ini ya Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan. Dari virus COVID-19 ya Bapa. Tuhan, menolong bangsa kami Tuhan. Kau lindungi bangsa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong Bapak Presiden kami ya Tuhan. Dalam menangani masalah COVID-19 ya Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang daripada Engkau saja Tuhan. Kemampuan yang daripada Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan, tolong ya Tuhan Yesus Kristus setiap jajarannya ya Tuhan. Tuhan, memberkati pemerintahan kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang terkena dampak COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, tolong berkati mereka semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Berikan damai sejahtera yang daripada Engkau ya Tuhan. Kekuatan yang daripada Engkau saja Tuhan, dan hikmat yang daripada Engkau saja Bapa, dalam menghadapi masa COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kota kami Rangkas Bitung Bapa. Kau berikan kesejahteraan bagi kota kami Rangkas Bitung ya Bapa. Biar kesejahteraan kota merupakan kesejahteraan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat Tuhan turun atas kota kami Rangkas Bitung ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Lebak dan sekitarnya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati Ibu Bupati kami ya Tuhan, Ibu Haji Iti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun dalam kehidupannya ya Bapa. Dan memimpin Kabupaten Lebak ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami serahkan untuk gereja-gereja-Mu di Rangkas Bitung ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan di Rangkas Bitung ini ya Bapa. Biar mereka tetap kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu GBI Rangkas Bitung ya Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, Kau yang berikan kekuatan bagi umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ini ya Tuhan. Di dalam menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-Mu ya Bapa. Berkati setiap usaha ekonomi umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ya Tuhan. Tolong ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, Engkau selalu campur tangan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dalam setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan, Kau akan membuat kami berhasil dan beruntung selalu ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan untuk Natal kami pada tanggal 24 Desember ya Tuhan. Engkau hadir dalam Natal kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami tetap memberi yang terbaik ya Tuhan. Kami persiapkan hati kami ya Tuhan untuk kami boleh mengikuti Natal ini ya Tuhan. Baik secara
live maupun di tempat ini ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati semuanya ya Bapa. Juga untuk Natal sekolah minggu secara online ya Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa, biar mereka tetap taat setia kepadamu ya Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mengatur semuanya ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa juga ya Tuhan buat Ibu Magda ya Tuhan, di mana di bulan ini akan melahirkan ya Bapa. Biar Tuhan berikan kesehatan buat Ibu Magda ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi bayinya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong ya Bapa buah kandungannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Memberkati kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Baik persembahan kolektor ya Tuhan, persembahan persepuluhan ya Tuhan, persembahan sosial, persembahan untuk pembelian tanah gereja-Mu ya Tuhan, dan persembahan Natal kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kami semua ya Tuhan, dan Tuhan terus memberkati setiap kami pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau ya Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau dalam setiap pelayanan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap hidup di dalam komunitas yang sehat ya Tuhan. Yaitu di dalam keluarga kami, di dalam umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ini ya Tuhan. Untuk kami tetap memberi yang terbaik melalui apapun yang kami bisa ya Tuhan Yesus. Kau yang memberi yang terbaik bagi kami ya Tuhan, kami boleh melakukannya ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hidup kami hanya untuk Engkau saja Tuhan. Hidup kami hanya untuk memuliakan nama Engkau saja Bapa. Dan Tuhan menolong semuanya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan tolong ya Tuhan, khususnya ya Tuhan. Buat Bapak Kim Hong, buat Bapak Timotius Budiman ya Tuhan. Buat Mama Suryanto, Bu Kuryama, Saudari Tiara, dan Bapaknya Ibu Lena Malau ya Tuhan. Dan yang lainnya ya Bapak yang tidak kami sebutkan ya Bapak. Berkati mereka semua ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Biar Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang telah lanjut usia ya Tuhan. Yang tidak bisa beribadah ya Tuhan. Tuhan tolong mereka semua di rumah masing-masing ya Tuhan. Untuk tetap bersekutu kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang untuk kami boleh melanjutkan kegiatan kami ya Tuhan. Tuhan pimpin kami tetap berkarya nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu. Terimalah berkat dan rahmat yang daripada Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan sejahtera dari Yesus melimpah atas hidupmu. Dan tuntunan kuasa Roh Kudus membimbing kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, selamat pulang. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, persembahan bisa diberikan di belakang Bapak Saudara ya.